Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri Haryanti dengan NIM 2310102036. Kelas C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sedang memenuhi tugas fikih muamalah dasar dengan judul Harta dalam Islam. Apa itu harta dalam Islam? Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara istilah sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan ada hal itu terutama menyangkut yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendiri pada dua unsur. Pertama, yaitu unsur aniyah, dan unsur kedua, unsur Dalam konteks Islam, konsep harta memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kekayaan materi atau uang. Dalam ajaran Islam, harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat, baik secara materi maupun non-materi. Beberapa aspek penting terkait definisi harta dalam Islam meliputi: yang pertama, milik Allah, ujian dan tanggung jawab, zakat dan infak, halal dan haram, dan berbisnis dan berinvestasi. Ada beberapa kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Al-Quran sungguh banyak, antara lain dalam surat Toha ayat 6. Yang kedua, harta sebagai amanah atau titipan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hakikatnya harta hanya titipan Allah, manusia hanya dititipi. Ia tidak akan memiliki terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya. Yang ketiga, ada harta sebagai bekal ibadah. Allah berfirman surat At-Taubah ayat 4, ayat 41. Surat At-Taubah ini menegaskan bahwa kedudukan harta dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sarana beribadah, baik ibadah vertikal maupun horizontal, seperti sholat, zakat, haji, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Yang keempat, ada harta sebagai perhiasan. Harta itu diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya, menambah keindahan dunia, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan demikian, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 14. Ada beberapa fungsi harta dalam Islam. Yang pertama, ujian dan ujian hidup. Harta dianggap sebagai ujian dari Allah, dan cara seseorang mengelola, menggunakan, dan membagikan hartanya menjadi bagian dari ujian hidupnya. Kekayaan adalah amanah atau tanggung jawab yang harus diemban dengan bijaksana dan adil. Yang kedua, ada kewajiban zakat dan infak, yaitu harta memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam Islam. Melalui zakat dan infak, kekayaan dipergunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan. Ini bertujuan menciptakan keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Yang ketiga, ada menghindari riba dan praktik tidak etis. Harta harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, mencegah riba, dan menghindari praktik bisnis yang tidak etis merupakan fungsi penting dari
perspektif Islam. Dan yang terakhir ada menunaikan kewajiban keagamaan. Kekayaan juga dapat digunakan untuk memenuhi keagamaan seperti haji, kurban, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Ini menunjukkan adanya dimensi spiritual dalam pengelolaan harta. Nah, berikut juga ada beberapa kategori harta. Yang pertama, mal mutakawim dan gair mutakawim. Kedua, mal misi dan mal kimi. Ketiga, mal istihlak dan mal istikmal. Keempat, mal menkul dan akar. Kelima, harta ain dan harta dain. Keenam, mal al-ain dan mal al-naf. Ketujuh, harta mamluk, mubah, dan mahzur. Kedelapan, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Kesembilan, harta pokok dan harta hasil atau buah. Kesepuluh, ada harta khas dan harta am. Kesimpulan dari harta yaitu, dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai kekayaan materi, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab moral. Individu muslim diminta untuk mengelola harta dengan bijaksana, menjalankan kewajiban zakat dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial, dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan spiritual. Konsep ini juga mencakup pencegahan riba dan prinsip-prinsip bisnis yang etis. Harta dianggap sebagai sarana untuk membangun bisnis yang etis. Harta dianggap sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan peran penting dalam membantu yang membutuhkan. Pemahaman terhadap perspektif kehidupan akhirat turut membimbing pengelolaan harta agar mencapai keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Maaf jika banyak yang kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.